Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Krisma dan Tamasya Putra dengan NIM 174086161BI0747 akan membahas tentang penyakit sindroma metabolik terkait dengan UTS video mata kuliah fisiologi hewan terapan. Adapun dari tema ini akan ada beberapa subtopik yang akan dibahas. Yang pertama ialah apa itu sindroma metabolik. Yang kedua, epidemiologi sindroma metabolik. Yang ketiga, faktor risiko dan etiologinya. Yang keempat, kriteria diagnosis. Yang kelima, mekanisme resistensi insulin sebagai faktor utama dari sindroma metabolik. Dan yang terakhir adalah tata laksana serta terapi untuk pengidap sindroma metabolik. Jadi bagaimana pembahasan lebih lanjutnya? Cuy, disimak. One, two, three, four. Jadi apa itu sindrom metabolik? Sindrom metabolik adalah kelainan metabolik kompleks. Karena sifatnya yang kompleks, maka kelainan ini disebabkan oleh berbagai faktor resiko penyebab penyakit kardiovaskular atau gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Yang termasuk faktor-faktor resiko tersebut bisa berupa gejala abdominal seperti obesitas, kemudian dislipidemia aterogenik atau gangguan pada lipid, bisa peningkatan LDL, penurunan HDL atau peningkatan trigliserid, kemudian ada hiperglikemia atau peningkatan rasio gula darah, kemudian hipertensi, tekanan darah tinggi, keadaan prototrombik, dan proinflamasi. Berdasarkan gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa obesitas merupakan faktor yang krusial yang dapat menimbulkan berbagai macam faktor risiko penyebab dari penyakit kardiovaskular yang kemudian digolongkan sebagai penyakit metabolic syndrome. Oleh karena itu, kita dapat simpulkan bahwa peningkatan prevalensi sindrom metabolik itu juga sejalan atau berbanding lurus dengan peningkatan prevalensi dari obesitas. Kemudian epidemiologi atau pola persebaran dan prevalensi dari sindrom metabolik. Data prevalensi menyebutkan bahwa prevalensi sindrom metabolik dunia adalah 20-25%, di mana angka kejadian overweight dan obesitas sebagai faktor utama dari sindrom metabolik pada anak secara global itu memiliki persentase pada tahun 1990 4,2%. Kemudian pada tahun 2010 meningkat menjadi 6,7% dan pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 9,1% atau sebanyak 60 juta jiwa. Bagaimana dengan persebarannya atau penelitian-penelitian yang sudah dilakukan di beberapa negara di belahan dunia? Oke, yang pertama ada penelitian di Amerika Serikat yang disebutkan bahwa prevalensi sindrom metabolik pada remaja sebesar 2,9 sampai 4% dan pada remaja obesitas 12,4 sampai 4,2%. Ini berdasarkan penelitian dari Nutrition Examination Survey pada tahun 1999 sampai 2002. Kemudian di Eropa ada Prancis dan Spanyol, di mana prevalensi sindrom metabolik pada pria dewasa sebesar 21% dan wanita dewasa 23%, sedangkan di Spanyol penelitian dilakukan untuk anak dan remaja obes secara keseluruhan yakni mencapai 19,6%. Kemudian bagaimana di Indonesia? Di Indonesia sendiri, menurut Himpunan Studi Obesitas Indonesia atau HISOBI, menunjukkan bahwa prevalensi sindrom metabolik sebesar 13,13%. Selain itu, telah dilakukan 3 penelitian mengenai prevalensi sindrom metabolik pada anak overweight dan obes di Indonesia, di mana 2 penelitiannya menggunakan kriteria dari National Cholesterol Education Program, Adult Treatment Panel 3 atau NCEP ATP3, dan satunya lagi menggunakan metode IDF atau International Diabetes Federation.
Penelitian yang menggunakan metode NCEP ATP3 itu ada 2 di Jakarta dan Manado, menghasilkan persentase prevalensi sindrom metabolik 34 berturut-turut 34% dan 23%, sedangkan yang menggunakan metode IDF atau kriteria IDF memiliki persentase prevalensi 19,6%. Oke, kemudian faktor risiko dan etiologi. Faktor risiko sendiri didefinisikan sebagai karakteristik, tanda atau kumpulan gejala dari suatu penyakit yang secara statistik dapat berhubungan dalam peningkatan dari prevalensi penyakit tersebut di kemudian hari. Dari faktor risiko inilah kemudian dijadikan sebagai acuan untuk upaya penanggulangan dan pencegahan dari prevalensi penyakit tersebut. Untuk faktor risiko dari sindrom metabolik sendiri sangat kompleks, tapi dapat dikelompokkan menjadi 3, yakni genetik, lifestyle, dan environment. Faktor risiko tersebut yang akhirnya menyebabkan sindrom metabolik yang kemudian dapat diketahui etiologinya berdasarkan patogenesisnya masing-masing. Sejatinya etiologi sindrom metabolik belum dapat diketahui secara pasti, akan tetapi banyak penelitian membuktikan bahwa resistensi insulin dan hiperinsulinemia diduga menjadi penyebab berkembangnya sindrom metabolik dan berperan dalam patogenesis penyakit-penyakit lainnya berkaitan dengan sindrom metabolik. Ada juga hipotesis yang menerangkan bahwa ada etiologi lain yang menyebabkan sindrom metabolik. Namun pada dasarnya secara fisiologis itu berkaitan dengan mekanisme resistensi insulin atau hiperinsulinemia. Penyebab etiologi tersebut diantaranya disfungsi endotelium yang disebabkan oleh FFA dan diperantarai oleh ROS, kemudian inhibisi sintesis NO2, sitokin yang diperoleh dari jaringan lemak, dan hiperaktivitas sistem renin, angiotensin, aldosteron, RAA pada obesitas. Kemudian kriteria diagnosis untuk sindrom metabolik. Sebenarnya belum ada kesepakatan yang resmi secara internasional mengenai kriteria sindrom metabolik. Namun terdapat 3 definisi yang paling sering digunakan untuk mendiagnosis pengidap sindrom metabolik. Definisi tersebut diusulkan oleh pertama WHO, yang kedua NCEP ATP3, dan IDF. Ketiga definisi tersebut memiliki komponen utama yang sama dengan penentuan kriteria saja yang berbeda. Yang paling sering digunakan dari ketiga definisi tersebut untuk mendiagnosis sindrom metabolik ialah kriteria dari NCEP atau NCEP ATP3, yang dimana seseorang mengidap sindrom metabolik apabila sudah memenuhi 3 dari 5 kriteria yang disepakati, yakni 1. Lingkar perut pria lebih besar dari 120 cm atau wanita lebih besar dari 88 cm. Kemudian memiliki kadar serum trigliserida lebih dari 150 mg per desiliter. Kemudian memiliki kadar HCl 40 mg per desiliter untuk pria dan kurang dari 50 mg per desiliter untuk wanita. Kemudian tekanan darah lebih dari 130 per 85 mm Hg, dan kadar glukosa darah puasa lebih dari 110 mg per desiliter. Oke, selanjutnya mekanisme resistensi insulin. Mengapa resistensi insulin masuk ke dalam salah satu subtopik bahasan pada metabolic syndrome? Karena resistensi insulin merupakan etiologi utama yang krusial yang dapat menyebabkan metabolic syndrome. Oke, resistensi insulin itu apa? Resistensi insulin itu sendiri adalah turunnya kemampuan insulin untuk merangsang penggunaan glukosa tubuh atau turunnya sensitivitas dari sel-sel target yang berhubungan dengan insulin itu sendiri untuk merespon konsentrasi insulin fisiologis.
Resistensi insulin sendiri itu umumnya diawali dengan faktor resiko. Salah satu faktor resiko yang paling lazim adalah obesitas. Obesitas itu akan menimbulkan kelainan jumlah dan fungsi reseptor insulin, di mana ini berkaitan dengan TNF alfa atau tumor nekrosis faktor alfa, suatu sitokin yang diekspresikan di sel lemak. Obesitas yang mengarah kepada peningkatan sel lemak akan menyebabkan peningkatan produksi TNF alfa juga. TNF alfa, peningkatan TNF alfa di sirkulasi kemudian dapat menghambat pemberian sinyal insulin kepada reseptor insulin dan juga mengganggu reseptor tirosin kinase, sehingga pembentukan IRS atau insulin reseptor substrat tidak terfosforilasi dengan baik. Padahal IRS ini diperlukan untuk berikatan dengan subunit protein lain untuk mengaktifkan reaksi katalitik dari fosfatidil-inositol kinase atau PI3 kinase, yang kemudian PI3 kinase ini digunakan dalam mekanisme fusi vesikel di glukos transporter 4 atau GLUT4 untuk mengambil glukos dari permukaan sel ke intrasel. Selain itu, PI3 kinase juga digunakan atau berperan dalam fosforilasi endotelial nitric oxide synthase atau ENOS untuk memproduksi NO, yang dimana NO yang diproduksi akan berperan dalam mencegah dan melindungi dinding pembuluh darah dari tumpukan plak. Jadi obesitas yang menyebabkan resistensi insulin dapat mengganggu fosforilasi IRS sehingga menjadi etiologi tertentu yang menyebabkan metabolic syndrome atau sindrom metabolik. Oke, selanjutnya dan terakhir adalah terapi atau tata laksana, di mana merupakan upaya-upaya untuk mempercepat penyembuhan dari sindrom metabolik. Terapi atau tata laksana dibagi menjadi dua, yakni secara pengobatan non farmakologis dan pengobatan farmakologis. Pengobatan non farmakologis yakni upaya penyembuhan tanpa menggunakan terapi obat, di mana upaya ini merupakan upaya yang paling krusial sebenarnya, karena sampai sejauh ini belum ada obat yang secara khusus atau resmi difungsikan untuk menyembuhkan sindrom metabolik. Oke, pengobatan non farmakologis dapat dilakukan dengan terapi gaya hidup melalui atau dengan meninggalkan kebiasaan tidak sehat. Hal ini dilakukan tidak lain untuk menghindari penimbunan atau peningkatan kadar gula serta lemak di dalam tubuh. Selanjutnya ialah pengobatan farmakologis atau terapi obat. Penggunaan obat itu didasarkan pada resiko global penilaian, maksudnya didasarkan pada seberapa beresikokah penyakit atau faktor-faktor resiko yang diidap oleh penderita metabolic syndrome. Apabila risknya cukup tinggi, maka dapat dianjurkan untuk mengonsumsi obat sesuai dengan patogenesisnya masing-masing. Ya, itu pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.